Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Safitri, NPM 1804041018, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi dan sejarah uang. Ilmu ekonomi tradisional mendefinisikan uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh semua orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Sedikit berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional yang mendefinisikan uang sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang, jasa, dan kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Dari dua definisi di atas didapati bahwa uang pada zaman dahulu berfungsi sebagai alat tukar, sementara pada zaman modern uang berfungsi sebagai alat bayar, baik untuk membayar barang dan jasa maupun hutang. Dua definisi tersebut juga mengisyaratkan bahwa uang itu mengalami perkembangan dan mempunyai sejarah panjang. Sejarah uang secara pasti tidak diketahui kapan bermula, namun yang pasti pada mulanya masyarakat zaman purba dahulu belum mengenal pertukaran, karena setiap orang pada waktu itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri. Sejalan dengan perkembangan zaman, manusia mendapati bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan mereka dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha mendapatkan orang-orang yang mau saling menukarkan barang-barang, sehingga muncullah sistem barter, yaitu pertukaran barang dengan barang. Tapi ternyata terbukti bahwa sistem barter juga menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, timbul pemikiran untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Kemudian, setelah alat tukar ada, ternyata orang masih mengalami kesulitan-kesulitan lagi, yaitu antara lain barang-barang yang menjadi alat tukar itu tidak bisa dipecah menjadi pecahan-pecahan, sehingga timbul masalah untuk menentukan harga dengan serta menyimpan dan mengangkut uang yang berupa barang-barang tersebut. Belum lagi ada kesulitan lain seperti kurangnya daya tahan barang-barang tersebut sehingga mudah rusak ataupun musnah. Maka pada tahap selanjutnya muncullah uang logam. Setelah uang logam digunakan dalam jangka lama, timbul kesulitan lain yaitu bahwa uang logam dan emas, perak itu karena jumlahnya yang terbatas, semakin kewalahan memenuhi transaksi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dibuatlah uang kertas. Uang kertas pada asalnya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang berperan sebagai alat atau pertukaran transaksi. Dengan demikian, uang kertas yang berlaku dan beredar pada waktu itu dijamin 100% dengan emas dan perak yang disimpan di pandai emas dan perak. Kemudian dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu uang yang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dinar emas dan dirham perak sebenarnya sudah ada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ketika memimpin umat, beliau memberlakukan mata uang resmi dengan mengadopsi dinar emas dan dirham perak. Hal ini kemudian diikuti oleh para khalifah yang memimpin setelah beliau wafat selama beberapa abad. Ada beberapa istilah dalam literatur hukum Islam untuk menyebut uang, yaitu antaranya yaitu nukut, saman, fulus, sikoh, dan umlah. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi uang dan ketentuan Islam dalam masalah uang. Yang pertama yaitu uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Dari fungsi uang sebagai alat tukar, bisa ditarik kesimpulan bahwa uang bukan barang. Oleh karena itu, uang tidak boleh jadi komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Dalam hukum Islam, uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal.
Dua syarat ini apabila tidak dipenuhi, maka perdagangan uang akan dimasuki riba. Sebagai alat tukar, uang itu menurut ekonomi Islam harus selalu mengalir dalam perekonomian umat. Hal ini dikenal dengan flow concept, bukan stock concept. Menurut flow concept, oleh karena itu, uang merupakan public goods atau barang milik publik dan tidak boleh berubah menjadi private goods atau barang milik pribadi. Maka uang harus selalu mengalir dan beredar di tengah-tengah masyarakat untuk menghidupkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu uang sebagai unit of account atau satuan hitung, atau measure of value atau pengukur nilai. Fungsi lain dari uang ialah sebagai satuan hitung atau pengukur nilai. Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan, dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa ditentukan, seperti menentukan nilai sebuah rumah atau mobil dan satuan uang, seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Sebagai satuan hitung, uang mempunyai peran yang besar dalam memperlancar pertukaran. Kemudian, peran uang dalam arti religius terletak pada realita bahwa uang bisa digunakan untuk menghitung beberapa ketentuan agama seperti nisab dan kadar zakat, ukuran minimal mahar atau kufah denda bagi yang menyetubuhi istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diat, jizyah, dan lainnya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, uang sebagai store of value atau penyimpan peran nilai. Fungsi ketiga uang adalah sebagai penyimpan nilai. Maksudnya untuk yang dimiliki oleh seseorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ayat dan hadis tentang harta dan cara memperolehnya. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aminu billahi wa rasulih wa anfikul mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladzina amanul minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya, amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu akan menginfakkan hartanya di jalan Allah, memperoleh pahala yang besar. Dalam ayat tersebut menjelaskan pada hakikatnya, harta hanya titipan dari Allah. Manusia hanya dititipi. Ia tidak akan memilikinya terus-menerus. Suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik melalui kematian, musibah, sakit, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah memberikan solusi agar harta titipan itu kekal dimiliki selamanya dan bisa dibawa sampai ke akhirat. Harta harus disalurkan melalui zakat, infak, dan sedekah. Bagi siapa yang diberi amanah harta di dunia, maka di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Rasulullah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzatal Aslamiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an umuri rifnai ma'afnahu wa an ilmihi ma fa'ala bih wa an malihi min aynal kasabatu wa fima anfaqah wa an jismihi fima abalah. Yang artinya, dari Abu Basrah Al-Aslami berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara.
tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya, apa yang ia perbuat dengannya. Hadis Tirmizi jilid 2. Dari hadis ini mengingatkan kepada manusia bahwa harta merupakan amanah yang harus hati-hati dalam mencarinya dan harus benar dalam menggunakannya. Karena di hari kiamat akan ada pertanggungjawaban dalam mengelola harta. Bila keliru dalam mencarinya dan tidak benar dalam menggunakannya, maka harta akan membuat manusia celaka di akhirat. Oleh karena itu, ada 4 kelompok manusia dalam mengelola hartanya. Kelompok pertama adalah kelompok yang akan selamat, yaitu mereka yang mendapatkan harta dengan cara yang halal dan menggunakannya dengan cara yang halal. Kelompok yang kedua yaitu mereka menggunakan yang haram, mengumpulkan harta dengan cara yang halal namun digunakan untuk sesuatu yang haram. Yang ketiga adalah mereka yang mengumpulkan harta dari harta yang haram dan menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Keempat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram kemudian menggunakannya untuk yang halal. Demikian pula harta digunakan untuk sesuatu yang halal namun disertai dengan riya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ayat dan hadis tentang hutang piutang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hutang piutang adalah perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam. Bahkan orang-orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai atau dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Penerima pinjaman atau pengutang tidak boleh mengembalikan kepada pemberi pinjaman atau muqorib kecuali apa yang telah dipinjamkannya atau yang sepadan dengannya tanpa adanya tambahan dan kelebihan. Hal ini mengikuti kaidah fikih yang mengatakan setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba, seperti yang sudah dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian kebijakan dividen. Dividen merupakan pembagian laba bersih yang diperoleh perusahaan yang kemudian dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan persetujuan pada saat rapat umum pemegang saham. Kebijakan dividen merupakan keputusan perusahaan dibagikannya dividen kepada pemegang saham atau ditahan dan direinvestasikan untuk membiayai perusahaan di masa yang akan datang. Berdasarkan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun semakin besar dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, maka akan memperkecil sisa dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Karena laba ditahan merupakan salah satu sumber dana intern yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Semakin kecil laba ditahan, maka akan memperkecil kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan pada akhirnya juga akan memperkecil pertumbuhan dividen. Penentuan besarnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham sangatlah penting dan menjadi salah satu tugas manajer keuangan perusahaan untuk mengambil kebijakan dividen yang optimal.
Oleh karena itu, manajer keuangan harus mampu menentukan kebijakan yang dapat menyeimbangkan dividen saat ini dan tingkat dividen di masa mendatang, agar dapat meningkatkan nilai perusahaan. Ada beberapa jenis dividen yang merupakan realisasi dari pembayaran dividen, yaitu yang pertama, dividen tunai atau cash dividend, yaitu dividen yang dinyatakan dan dibayarkan pada jangka waktu tertentu dan dividen tersebut berasal dari dana yang diperoleh secara legal. Dividen ini dapat bervariasi dalam jumlah tertentu tergantung kepada keuntungan perusahaan. Yang kedua, dividen properti atau property dividend, yaitu suatu keuntungan yang diperoleh perusahaan kemudian didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk properti atau barang. Yang ketiga, dividen saham atau stock dividend, yaitu dividen yang dibagi bukan dalam bentuk uang tunai melainkan dalam bentuk saham perusahaan tersebut. Yang keempat, dividen likuidasi, yaitu dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham sebagai akibat likuidasinya perusahaan. Yang kelima, dividen utang, adalah dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham pada akhir periode namun belum dibayar dan akan dicatat sebagai hutang dividen. Biasanya dividen ini dibayarkan dalam bentuk surat janji hutang. Perusahaan akan membayarkan dalam waktu dan jumlah tertentu sesuai dengan isi surat perjanjian. Yang selanjutnya yaitu teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividen model Walter atau Walters Dividend Model. Teori dividen model Walter ini berpendapat bahwa selama keuntungan yang diperoleh dari reinvestasi lebih tinggi dibandingkan dengan biaya, maka reinvestasi tersebut cenderung akan meningkatkan harga saham atau nilai perusahaan. Yang kedua, teori dividen tidak relevan. Modigliani-Milner berpendapat bahwa di dalam kondisi bahwa keputusan yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Yang selanjutnya, teori bird in the hand. Myron Gordon dan John Littler mengatakan bahwa dividen lebih pasti daripada perolehan modal. Disebut juga dengan teori bird in the hand, yaitu kepercayaan bahwa pendapatan dividen memiliki nilai lebih tinggi bagi investor daripada capital gain. Teori ini mengasumsikan bahwa dividen lebih pasti daripada pendapatan modal. Yang selanjutnya yaitu materi tentang surat berharga. Secara etimologi, surat berharga bisa diartikan sebagai surat yang mempunyai harga. Istilah surat yang mempunyai harga atau nilai merupakan terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda, yaitu paper van waarde. Menurut pendapat Abdul Qadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Sedangkan menurut Purwosucipto, surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan. Fungsi dari surat berharga yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang, yang kedua sebagai alat untuk memindahkan hak tagih yakni dapat diperjualbelikan dengan mudah, yang ketiga yaitu sebagai surat bukti hak tagih atau surat legitimasi, adalah surat bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak. Yang keempat yaitu tujuan penerbitan surat berharga ini sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang. Jenis-jenis surat berharga yaitu yang pertama wesel, yang kedua surat sanggup, yang ketiga saham, yang keempat obligasi, yang kelima deposito, yang keenam surat berharga cek, yang ketujuh kwitansi, yang kedelapan blayet giro, yang terakhir promes atau akseptasi. Yang pertama wesel. Pada pasal 100 KUHD menerangkan bahwa wesel
Surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya tertanggal dan ditandatangani di suatu tempat dalam mana si penarik memberi perintah tanpa syarat kepada tertarik untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penerima yang ditunjuk oleh penarik atau penggantinya. Kemudian surat sanggup, sebuah surat berharga yang mencantumkan tanggal dan menyebut tempat penerbitnya, yang merupakan kesanggupan tanpa syarat oleh penerbit untuk membayar atau pengakuan hutang kepada pihak pemegang atau pembawanya. Pembayaran mana dilakukan pada waktu tertentu oleh pihak penerbit itu sendiri. Kemudian saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagai dari perusahaan itu. Dengan demikian, kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham. Jenis-jenis saham ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Kemudian selanjutnya obligasi, merupakan suatu surat pengakuan hutang berjangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, dengan bersuku bunga tertentu yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat. Yang selanjutnya deposito. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Sedangkan menurut Black Law Dictionary, yaitu pengakuan tertulis dari bank kepada penyimpan atau deposan dengan janji untuk membayar kepada penyimpan atau penggantinya. Yang selanjutnya cek. Jenis-jenis cek yang pertama yaitu cek biasa, cek atas pengganti penerbit, cek atas penerbit sendiri, cek untuk perhitungan pihak ketiga, cek inkasso, cek domisili, cek silang, dan cek perjalanan. Yang selanjutnya kwitansi. Kwitansi mengandung perintah kepada pihak ketiga untuk membayarkan sejumlah uang tertentu yang tertulis pada kwitansi tersebut kepada pengunjuknya. Yang selanjutnya, Blayet Giro. Blayet Giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandardisir atau dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Yang selanjutnya, promes atau akseptasi. Promes disebut juga surat sanggup, yaitu surat pernyataan dari seorang debitur untuk menyanggupi atau berjanji membayar sejumlah uang pada waktu tertentu kepada orang yang tertulis namanya di atas surat tersebut. Jadi kesimpulannya di sini yaitu surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Jenis-jenis surat berharga yaitu wesel, surat cek, surat sanggup atau surat aksep, kwitansi, dan promes atas tunjuk, Blayet Giro, konosemen, saham obligasi, dan deposito. Penerbitan surat berharga adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar. Dengan kata lain, perjanjian adalah perikatan dasar. Tanpa ada perikatan dasar, tidak mungkin diterbitkan surat berharga. Jadi, penerbitan surat berharga bukan perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.